هذا البيان المقتضب بلسان من yang ke-21. An Abi Umar Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka qol qul amantu billah mastaqim qul amantu
mustaqim. Ulangi. Apa? Qul amantu billah mustaqim. Penjelasan hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Amr radhiyallahu anhu, sahabat yang nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah, berasal dari kabilah Thaqif, suku terkenal di Taif, sehingga di belakangnya disebut Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdullah meriwayatkan hadis dari Rasulullah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sufyan mendapat amanah sebagai amil untuk wilayah Taif. Selain Imam Muslim dalam Sahih, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Kata qaulan secara bahasa berarti ucapan, makanya dalam hadis ini adalah ucapan yang menyangkut nilai-nilai agama. Jadi Sufyan minta nasihat kepada Rasul, ia dapatkan dari orang lain yang tidak ia dapat dari orang lain. Tapi hadisnya ini kan An-Abi ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alukanhu ahadan ghairuka qul amantu billah mustaqim. Dari Amr riwayatkan Abu Hurairah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi oleh berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan lagi kepada seorang pun selain beliau jawab, qul amantu billah mustaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah kepada kalimat Allah. Mustaqim itu berpegang teguh. Ulang, kandungan di sini yang pertama kali iman kepada Allah Ta'ala harus mendahului ketaatan. Yang kedua, amal soleh dapat menjaga keimanan. Yang ketiga, iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Yang keempat, istiqomah merupakan derajat yang paling tinggi. Apa yang keempat? Istiqomah adalah derajat yang paling tinggi. Yang kelima, keinginan yang kuat daripada sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanan. Yang keenam, perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang paling tinggi tadi? Istiqomah merupakan derajat yang paling tinggi. Apa istiqomah? Apa istiqomah? Apa istiqomah? Muhammad bin Abdullah Al-Jabali Al-Bimyati Al-Jawur Al-Luhruhiyah di Sapa Arba'in Nawawi menjelaskan ada 3 makna kalimat ini. Pertama, perbarui imanmu dalam keadaan kamu berpikir dengan lisanmu dan mengingat dengan hati. Yang kedua, hendaklah selalu menjaga imanmu kepada Allah. Yang ketiga, tambahkan imanmu kepada Allah dengan mentafakuri ciptaannya. Yang pertama kali ini kandungan hadis yang pendek tadi, qul amantu billah mustaqim. Hadis ini termasuk jami'ul kalim, perkataan
yang singkat tetapi maknanya dan kandungannya sangat banyak. Ia merupakan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan kunci surga. Beberapa berikut ini poin utama yang bisa diambil dari hadis yang ke-21 tadi. Yang pertama kali istiqomah. Apa istiqomah? Qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman pada Allah kemudian istiqomah. Istiqomah artinya adalah tetap menepati iman, berpegang teguh padanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan istiqomah adalah tetap teguh kepada Allah, adalah Rabb dan tidak menyebutkannya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istiqomah adalah bentuk pengucapan Tuhan kami Allah, kemudian berteguh padanya hingga mati. Sedangkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan istiqomah adalah bentuk tegak lurus, yaitu teguh pendirian, tidak menyelewengkan diri ke kanan dan ke kiri, juga tidak pernah mundur. Ibnu Rajab menjelaskan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, agama yang benar tanpa berpaling kanan dan kiri, mencakup semua ketaatan baik zahir maupun batin, juga mencakup semua larangan. Lanjut. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangimu sedikit pun pahala amal. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Pemaaf. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar. Apa istiqomah tadi istilahnya? Apa istiqomah? Apa istiqomah? Tidak ke kiri dan ke kanan, ya kan? Nih. Mencakup semua ketaatan baik zahir maupun batin. Kenapa istiqomah? Istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Suatu hari sebagian sahabat melihat Rasulullah bukan putih. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa rambut tiba-tiba berubah? Rasulullah menjawab, rambutku berubah karena surat Hud dan kawan-kawannya. Surat Hud ayat ke-112 tentang istiqomah. Fastaqim kama amirtu wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomalah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kita kerjakan. Ini kalau benar ini aja Rasulullah takut sampai rambutnya berubah. Istiqomah berat sehingga tidak ada orang yang bisa mencapai istiqomah secara sempurna kecuali Rasulullah SAW. Istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Meskipun berat dan meskipun kita tidak akan bisa istiqomah secara sempurna, kita harus berusaha menggapainya. Sebagai alasannya adalah surga. Sebab balasannya, kenapa kita harus istiqomah? Sebab balasannya surga. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun
alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhanku Allah, astaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang istiqomah itu tidak ada kekhawatiran dan tidak akan merasa sedih. Bukan. Sumber penyakit itu dua, apa? Khawatir dan duka cita. Halo, sumber penyakit apa? Apa? Khawatir dan sedih. Apa bedanya khawatir dan sedih? Khawatir takut, kalau sedih nangis. Kalau khawatir itu belum kejadian. Kalau sedih khawatir acoknya sama menjalankan, khawatir tidak lulus, khawatir tidak naik kelas, khawatir tidak dapat jodoh, khawatir miskin, khawatir gak punya anak, khawatir, takut, ujungnya takut apa? Takut mati. Keutamaan istiqomah, jadi pahalanya orang istiqomah tadi apa? Dia tidak akan punya rasa khawatir dan tidak akan punya rasa sedih, mendapat balasan surga kalau mereka tidak. Keutamaan istiqomah memang berat, tapi pahalanya luar biasa. Orang yang istiqomah ia akan mendapatkan surga sebagaimana surat Al-Aqaf ayat 14 di atas. Selain itu juga mendapatkan keutamaan di dunia, antara lain berupa keberanian, kedamaian, dan optimis. Apa? Orang yang istiqomah itu dia tidak akan penakut, dia selalu berani, tidak akan penakut. Hidupnya adalah kedamaian, selalu bagus. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhanku Allah, tsumma kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat kepadanya. Allah takhafu, malaikat bisikan di telinganya mengatakan Allah takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, dan kamu jangan merasa sedih, wa abshiru, dan kabarkanlah bagimu dengan jannah surga allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan. Halo, sebagian tafsir menerangkan kapan malaikat datang membisikkan kita. Ini loh, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat akan datang bisikan di telinganya. Kapan? Ketika sakaratul maut. Jadi Ibu Hadir dan banyak lainnya dijelaskan bahwa malaikat itu akan turun menyampaikan pesan di atas supaya kita teguh terhadap
kita kapan? Ketika sakaratul maut. Tahu sakaratul maut? Apa sakaratul maut? Sakaratul maut itu mampu meninggalkan dunia, mau mati. Nah, itu nanti malaikat datang. Jangan sedih kamu semua. Jangan sedih kamu. Ada juga yang menjelaskan malaikat datang apa? Ketika kita di alam kubur, dia akan berisikan kepada kamu jangan takut, sebentar lagi akan datang dua malaikat, namanya malaikat datang. Namun ada juga yang menafsirkan keberanian, ketenangan dalam itu akan diperoleh orang-orang sejak di dunia. Nah ini, diantaranya fasir yang benar-benar adalah Wiyaka. Maka kita lihat bila dirubah yang tadinya penakut berubah menjadi pemberani. Kita lihat Mus'ab bin Umair yang paling ketenangan ketika melihat para sahabat Nabi yang optimis tentang masa depan. Ketenangan juga kita butuhkan, terlebih ketika kita ketenangan juga kita butuhkan terlebih ketika saat kita ini dalam kesehatan mental menjadi isu global. Semakin banyak orang yang stres dan depresi, angka bunuh diri juga semakin tinggi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana